Penanganan pasca panen jeruk. Untuk menghasilkan kualitas jeruk yang baik perlu mengikuti proses penanganan pasca panen. Jeruk yang baik dan benar terdiri dari beberapa proses panen: pengangkutan hasil panen, pre-coring, pembersihan buah, pelakuan tambahan breeding, pelabelan, dan pengemasan penyimpanan. Daya saing dan kualitas produk buah jeruk menentukan umur panen jeruk berdasarkan ciri fisik dan fisik. Visual panen dilakukan ketika saat kematangan yang tepat, yaitu warna kulit buah sudah hijau ke kekuningan dan bagian buah bila ditekan terasa agak empuk, dan berongga fisik ditandai dengan perubahan warna kulit dan rasa sesuai dengan karakteristik varietas dan juga ukuran dan berat buah. Perhatikan kondisi cuaca ketika akan memanen jeruk. Sebaiknya dilakukan ketika pagi hari. Dengan kondisi cerah, buah jeruk mudah rusak. Dipetik dalam keadaan ditandai dengan membengkaknya kulit jeruk dan mudah menjadi memar, atau paling baik dilakukan saat kondisi udara kering untuk menentukan resiko kontaminasi penyakit panen. Cara panen. Panen dilakukan menggunakan gunting panen dan tangga panen, serta dilakukan secara hati-hati. Hindari melempar-lempar jeruk, memakai sarung tangan, keranjang atau wadah tidak diisi secara berlebihan, dan tidak ditumpuk. Pengangkutan menggunakan alat angkut yang baik secara manual maupun dengan bantuan kendaraan bermotor adalah kecepatan pemegang beban angkut. Suhu paparan sinar matahari dan resiko benturan antar buah. Alat angkut dalam keadaan bersih dan dapat melindungi produk selama pengumpulan sementara dan pengangkutan buah. Menaungi dan terdapat aliran udara yang sortasi. Sortasi dapat dilakukan di kebun saat pemetikan buah sebelum pengangkutan dari tempat pengumpulan sementara atau di bangsal pasca panen, yaitu buah yang sudah matang dengan yang terlalu muda atau tua, atau yang terkena penyakit, atau buah yang rusak. Rotasi memakai sarung tangan. Pilih buah yang mulus, tidak luka, tidak terserang penyakit pasca panen, dan tidak ada cacat fisik, mikrobiologis. Pembersihan dan perlakuan tambahan yang jeruk secara manual dilakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir kain yang halus dan bersih, kemudian dikeringkan. Tempat yang teduh pencucian buah jeruk dapat juga dilakukan dengan air sabun atau cairan pembersihan dengan cara meredam jeruk dalam air yang dicampur dengan kondisi pembersih dengan konsentrasi 0,5% sampai 1%. Kemudian digosok pelan-pelan dengan lap halus atau sikat lunak supaya tidak merusak kulit jeruk. Selanjutnya dibilas dengan air, kemudian kering. Besaran diameter buah atau parameter pengelompokan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengepakan, pemasaran, dan penentuan harga jual buah yang sudah dipilih dikumpulkan. Pada wadah berbeda berdasarkan kelasnya. Pelabelan ini berfungsi untuk mencantumkan informasi detail mengenai buah jeruk akan dipasarkan kepada konsumen untuk menjamin mutu produk. Label dapat digunakan pada kemasan buah atau pada dokumen yang menyertai buah apabila dijual curah biasa. Ditempel di pengemas khususnya kalau menggunakan kemasan. Label pada kemasan yang diangkut menggunakan kontainer harus menggunakan tulisan pada tiap sisi sehingga mudah dibaca dan tidak dapat dihapus dan tampak dari luar. Apabila isi kemasan tidak tampak dari luar,
maka kemasan harus diberi label yang berisi informasi mengenai nama buah dan ditulis sebagai berita informasi yang tercantum pada label berdasarkan SNI jeruk kepok sekurang-kurangnya. Mencantumkan nama dan peritas sebuah nama dan perusahaan, eksportir, pengemas, atau pengepul asal buah, kelas ukuran, dan kisaran bobot dalam gram dan bobot buah. Setiap kemasan penyimpanan sementara apabila buah jeruk tidak langsung dijual, maka akan disimpan di tempat penyimpanan yang bersih, sejuk, dan sirkulasi udara yang baik umumnya. Buah disimpan pada suhu 12 derajat Celcius dan kelembaban relatif 80-95%. Penyimpanan dilakukan dengan cara satu, penyimpanan pada suhu rendah dengan sistem freeze in freeze out 2, penyimpanan secara alami. Dilakukan dengan sirkulasi udara melalui ventilasi yang cukup dan baik. Pengemasan bahan kemasan yang digunakan dari bahan yang aman dan tidak merusak jeruk, dan hanya produk dalam kondisi baik yang dikemas, memudahkan dalam proses distribusi sesuai lokasi dan tujuan. Pemasaran sebaiknya kemasan memilih mutu yang baik untuk mencegah kerusakan eksternal maupun internal buah. Pun desain berdasarkan pasarnya dapat berbagai jenis kemasan satu pasar. Lokal menggunakan karung plastik yang berlubang-lubang atau keranjang. Plastik atau bambu dengan kapasitas 25-30 kg. Dua pasar swalayan dikemas dengan tri dan ditutup plastik transparan yang dilubangi dengan berat 0,25 sampai 0,5 kg. 3 restoran atau rumah dikemas dengan kantong plastik yang dilubangi dengan ukuran 5 kg. 4. Ekspor dikemas dengan kardus khusus eksportir lengkap dengan nama dagang dan tanggal panen kardus. Diberi lubang kecil, kapasitas kardus 15-20 kg. Distribusi, hal yang diperhatikan ketika mengantarkan produk dari produsen ke konsumen adalah 1. Pencatatan jumlah dan waktu distribusi. 2. Kebersihan sarana, transportasi, tujuan pasar dan jarak tempuh. Yang ketiga, tumpukan kemasan dengan karton maksimal 3 tumpuk dengan peti atau keranjang plastik maksimal. Yang keempat, tumpuk tempat selama pengukuhan, hindari sinar matahari berlebih dan hujan, atau dilakukan pada malam hari dengan melaksanakan penanganan pasca panen yang baik dan benar. Kita dapat menekan kehilangan hasil dari 25-40% menjadi seminimal mungkin serta dapat memenuhi permintaan konsumen akan produk sehat dan bermutu dengan meningkatkan kualitas produk. Maka kita bisa memiliki produk dengan daya saing yang tinggi di pasaran dan memberikan keuntungan finansial yang lebih baik saat melaksanakan pasca panen dengan baik dan